Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru SMP Negeri 277 Jakarta. Pada kesempatan ini kami sebagai Komite Sekolah Penggerak di SMP 277 ingin memberikan pengimbasan mengenai implementasi kurikulum Merdeka yang telah kami dapatkan di Diklat bersama fasilitator Sekolah Penggerak. Bapak Ibu, untuk tahun ajaran 2022-2023 nanti SMP Negeri 277 Jakarta harus melaksanakan kurikulum Merdeka. Untuk itu Bapak Ibu, saya bagian pengimbasan mengenai kurikulum. Nanti saya akan berikan sedikit mengenai kurikulum Merdeka yang nanti KWSP. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 277 dan yang saya hormati juga Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 277. Bapak Ibu, mari kita melihat slide di atas adalah saya dapat dari Kemendikbudristek ketika kami melakukan pelatihan sebagai Komite Sekolah Penggerak selama 2 minggu bahkan lebih secara online yang memberikan materi adalah fasilitator Sekolah Penggerak. Bapak ini adalah sekolah-sekolah penggerak yang ada di Jakarta Utara. Ini Al-Khairiyah, terus SMP 65, SMP Advent, SMP 95, SMP 277, SMP Yakobus. Nah, kita fasilitator sekolah penggerak adalah Ibu Dr. Ada Haja Sugina MSI. Jadi beliau adalah salah satu fasilitator sekolah penggerak yang ada di Jakarta Utara 2. Bapak Ibu, bahwa sekolah kita nanti di tahun 2022-2023 tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan kurikulum Merdeka. Maka untuk ini kita memberikan pengimbasan untuk kurikulum Merdeka. Ini Bapak Ibu acara kita di Jakarta 20 Juni 2022. Ini kepala sekolah kita, terus ini sekaligus koordinator pengawas kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita melihat sebenarnya kurikulum Merdeka itu apa. Sebenarnya banyak, karena saya hanya memberikan mengenai KWSP, tapi tidak ada masalah dengan kita berikan sedikit itu. Baik. Nah, ini kesepakatan kelas dulu buat kita bahwa nanti kalau kita sudah memulai kegiatan pengimbasan ini, ya kami mengharapkan masuk tepat waktu, izin kalau meninggalkan, terus HP diketahui saja Bapak Ibu, terus menerima panggilan HP di luar kelas supaya tidak mengganggu kegiatan kita. Terus kalau nanti ada diskusi berbicara bergantian, terus mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan. Ada yang berbicara kita dengarkan, saling menghargai sesama teman. Bapak Ibu ya, itu kesepakatan kelas kita. Disetujui semua Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini kegiatan saya yang kemarin. Baik Bapak Ibu, ini kurikulum kita. Ini dasar kurikulum, ya. Ini struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran. Nanti capaian pembelajaran akan dijelaskan oleh Pak Embasri, karena kami sebagai komite sudah membagi masing-masing. Berikutnya adalah ini struktur kurikulum. Ini kita di SMP Bapak Ibu. Struktur kurikulum kita SMP terdiri atas satu fase, yaitu fase D. Fase D yaitu untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9.
proporsi beban belajar terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi nanti semester ini, semester ganjil ini kita sudah memulai nanti untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sampai pembelajaran ini bagiannya daripada Pak Basri nanti akan menjelaskan bagaimana teknik-teknik mengenai membuat capaian pembelajaran. Jadi pengertiannya saya kasih tahu aja, pengertiannya adalah capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan. Kita kan di SMP, Bapak Ibu. Ya, capaian pembelajaran itu memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran singkat CP ini adalah dunia konsili disebut sebagai capaian layanan. Jadi itu Bapak Ibu, CP itu capaian pembelajaran. Ini pembelajaran asesmen, ya. Ini keterkaitan kurikulum pembelajaran dan asesmen, prinsip pembelajaran asesmen, terus perencanaan. Nanti kita ada berikutnya ya, Bapak Ibu. Ini penguatan profil pelajar Pancasila, ini bagian Pak Abdul Wahab yang akan berikan penjelasan ini. Tapi sedikit ya Bapak, penguatan profil pelajar Pancasila adalah temanya adalah gaya hidup berkelanjutan, bangunan jiwa dan raga, kewirausahaan, terus kearifan lokal, suara demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja P5BK merupakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang diampu oleh beberapa guru dalam satu tim. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan upaya pencapaian. Nah, ini perencanaan dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, pengolahan hasil asesmen, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, pelaporannya. Jadi ada 3 ini kita rencanakan dulu, terus ada pengolahan, terus ada pelaporan. Itu untuk disingkat P5, Bapak Ibu ya. Nah, ini perangkat belajar, ya, atau perangkat ajar. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh guru dan pendidik lainnya dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber dalam 1 tahun ajaran. Jadi kita bisa pakai video, bisa pakai buku. Ya, perangkat ajar itu terdiri dari modul ajar, modul proyek, buku teks, video. Bapak Ibu gitu, Bapak Ibu. Ini kurikulum, nah ini kita ini. Yang ini kita. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang namanya KOSP. Kalau kurikulum satuan pendidikan KSP. Tapi kalau kita KOSP sekarang terbaru, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini berpusat pada peserta didik, Bapak Ibu. Ya. Pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan, perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Jadi kita berpusat sama peserta didik, Bapak Ibu ya. Bukan berpusat sama guru. Kalau gurunya pintar, anaknya kita lihat sejauh mana kemampuannya. Kontekstual, Bapak Ibu, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik serta konteks sosial budaya dan lingkungan. Jadi kita tergantung konteks itu tergantung kemampuan anak kita, input anak kita berapa, lingkungan kita seperti apa. Kalau kita di Jakarta banyak ada perkotaan, nanti kita sesuaikan ya kemampuan anak kita, Ibu ya. Nah ini esensial. Esensial itu maksudnya memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Itu esensial. Jadi bahasanya lebih sederhana, gampang dipahami oleh peserta didik kita. Akuntabel.
Anggota B itu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Segala tindakan kita ada datanya, ya, ada buktinya. Jadi bukan mengada-ngada, tapi ada faktanya, ada, Bapak Ibu. Melibatkan berbagai kepentingan. Jadi pelibatan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua wali, organisasi, masyarakat di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan. Jadi kalau kita membuat kurikulum operasional satuan pendidikan, jadi kita harus melibatkan komite, terus pemangku kepentingan seperti kita Isudin atau pengawas, terus organisasi, masyarakat di bawah dan supervisi dinas pendidikan. Jadi kita membuat KOSP, semua stakeholder harus ada, termasuk OSIS juga harus terlibat. Nanti ada Bapak Ibu, kita sudah membuat draft kurikulum operasional satuan pendidikan untuk SMP Negeri 277. Nanti tinggal Bapak Ibu kita lihat bersama di suatu waktu sehingga kita konteksnya sesuai nggak dengan SMP Negeri 277. Jadi kita murni buat dengan itu, Bapak Ibu ya. Nah, ini mekanisme implementasi kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Ada 3 mekanisme untuk implementasi kurikulum merdeka ini. Yang pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Jadi menerapkan beberapa bagian saja tanpa merubah kurikulum kita. Sedangkan yang kedua, mekanisme yang kedua, menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Ya, disediakan di mana Bapak Ibu? Itu di platform Merdeka Mengajar. Nanti Bapak Ibu harus mendownload di HP-nya itu, yaitu Merdeka Mengajar. Nanti di dalam sana ada modul ajar banyak dari semua tingkatan sudah disiapkan, tinggal kita memakai dan mengambil di sana. Ya, Bapak Ibu harus bisa mengakses platform Merdeka Mengajar, dan kita semua juga harus melakukan pelatihan mandiri dan aksi nyata nanti di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Ya. Nah, ini kita nanti akan kita ambil yang bagian yang ketiga. Ya, Bapak Ibu ya, dari pimpinan juga ini yang bagian ketiga. Kita akan ambil sebagian, terus perangkat ajarnya dikembangkan oleh satuan pendidikan, oleh MGMP di Sekolah SMP Negeri 277 Bapak Ibu ya. Jadi ini 3 mekanisme daripada bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Jadi sekolah dipersilakan 3 mekanisme ini ya Bapak Ibu. Kalau SMP Negeri 277 adalah yang ketiga ya Ibu. Kita harus siap harus siap. Kita kapan lagi kita bisa belajar untuk kurikulum merdeka. Ada modul ajar, perangkat ajar kita harus lengkapi. Nanti kita sama-sama saling membantu. Ada teman-teman yang kesulitan untuk platform Merdeka Mengajar, kita saling dukung untuk proses kesuksesan implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 277. Berikutnya Bapak Ibu, evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Evaluasi dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka, yaitu kerangka dasar kurikulumnya yang dilihat ya, jadi dari CP, struktur kurikulum dan prinsip pembelajarannya dan asesmen. Perangkat ajar yang terdiri dari buku teks, modul ajar, pembelajaran melalui proyek dan pembuatan profil pelajar Pancasila. Yang 3 adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Dilihat. Evaluasi dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yaitu jadi lihat. Evaluasi dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka, yaitu Dinas Pendidikan, Komite Satuan Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Masyarakat. Ini yang orang-orang yang akan melihat pelaksanaan kita.
Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Nanti ada sesi refleksi dan pertanyaan mengenai implementasi kurikulum Merdeka ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.